Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Satria, NIM 19249. Di video kali ini saya akan membuat video praktek, yaitu mengenai pesawat sederhana. Jadi teman-teman yang belum tahu tentang apa saja pesawat sederhana, yaitu yang pertama, pesawat sederhananya yaitu bidang miring. Nah, yang kedua, tuas atau jungkat-jungkit. Nah, yang ketiga, katrol. Nah, jadi saya akan menjelaskan manfaat dalam kehidupan sehari-hari tentang jenis pesawat sederhana ini. Jadi teman-teman sangat bermanfaat sekali menonton video ini, dan banyak juga ilmu yang bisa kita terapkan tentang video ini mengenai kemudahan yang kita rasakan dengan menggunakan pesawat sederhana ini. Oke, terima kasih. Langsung saja masuk ke videonya. Bidang miring yang saya terapkan. Nah, jadi ini adalah beban. Jadi ketika manusia menggunakan pesawat sederhana jenis bidang miring ini, yang pastinya memiliki beban. Jadi ini adalah bebannya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu bidang miring. Nah, bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut. Nah, yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Penerapan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang jauh daripada jika beban tersebut diangkat vertikal. Nah, jadi bidang miring ini mempunyai panjang bidang miring, gaya atau Newton yang diberikan. Nah, berat benda, tinggi bidang miring, dan besar sudut. Nah, jadi yang mana yang dikatakan panjang bidang miring? Nah, jadi ini panjangnya teman-teman, dari sini sampai sini. Nah, jadi inilah panjang bidang miring dari bawah sampai atas. Ini panjang bidang miring. Dan tinggi bidang miring yaitu dari bawah, dari sini teman-teman, sampai atas. Itu adalah tinggi dari bidang miring. Nah, untuk besar sudut, nah besar sudutnya yaitu menyerupai segitiga. Nah, di sini. Jadi inilah yang dinamakan besar sudut, teman-teman. Seperti segitiga siku-siku, atau ini bisa dikatakan derajatnya tidak sama besar dengan segitiga siku-siku. Jadi inilah besar sudutnya, teman-teman, dari bidang miring ini. Nah, ini adalah berat bendanya, teman-teman, atau berat beban. Nah, jadi berat beban ini bisa dikatakan W. Nah, ini W. Nah, untuk gaya yang diberikan, nah jadi misalkan benda ini berada di sini. Nah, nanti akan diberikan usaha untuk menaik ke atas, dari sini ke atas. Jadi itu yang dinamakan gaya yang diberikan oleh benda. Nah, gaya yang diberikan ini kita katakan itu F. Nah, jadi F itu gaya yang diberikan. Nah, selanjutnya untuk tinggi bidang miring itu dikatakan H. Jadi bisa kita sebut H itu tinggi bidang miring. Nah, untuk panjang bidang miring itu kita singkat saja S. Nah, jadi panjang bidang miring S, teman-teman. Nah, dari sini berapa ukurannya? Nah, itu dikatakan S. Nah, jadi rumus bidang miring ini adalah untuk menentukan gaya yang diberikan oleh beban ini, yaitu F W kali H per S. Jadi W itu berat benda, H itu tinggi bidang miring, nah selanjutnya S panjang bidang miring. Jadi
berapa berat benda dari beban tersebut, lalu dikalikan dengan tinggi, berapa tingginya dari bidang miring ini, dari bawah sampai ke atas. Nah, lalu kita bagi dengan panjang bidang miring. Nah, sekarang kita bagi panjangnya dari sini sampai sini berapa. Nah, mungkin segitu penyampaian tentang bidang miring. Nah, jenis pesawat sederhana ini bukan saja bidang miring, yaitu contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu pembuatan tangga yang bertingkat-tingkat atau berkelok-kelok. Jadi pernah kan teman-teman melihat jalan yang berkelok-kelok? Nah, padahal itu jaraknya sangat dekat. Nah, itu tujuannya supaya massa yang dikeluarkan oleh si pengendara tidak terlalu berat. Nah, jadi kemungkinan massanya sangat kecil karena jalannya sangat mendatar begitu. Jadi bisa dikatakan makin datar bidang miring ini, nah maka makin kecil gaya yang dibutuhkan atau tenaga yang kita butuhkan untuk mengangkat beban. Dan malah sebaliknya, makin tinggi bidang miring atau makin curam, nah itu kita akan mengeluarkan tenaga yang cukup besar untuk mengangkat beban ini sampai ke atas gitu. Jadi itulah penjelasan tentang bidang miring. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis pesawat sederhananya, yaitu jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit ini adalah salah satu pesawat sederhana berjenis tuas atau pengungkit yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Nah, dengan adanya tuas atau pengungkit ini, manusia bisa mengangkat beban berat yang tidak sanggup diangkat ototnya. Nah, jadi misalkan mengangkat teman sebaya kita. Nah, jadi dengan cara menggendongnya pasti kita akan keberatan mengangkat teman kita. Jadi memerlukan banyak tenaga. Namun suruhlah saudara kita atau teman kita naik ke jungkat-jungkit dan duduklah di salah satu sisinya. Dengan mudahnya teman kita akan terangkat tanpa kita harus mengeluarkan tenaga. Satu-satunya yang kita lakukan hanyalah duduk di atas jungkat-jungkit. Inilah mengapa pesawat sederhana dapat membantu pekerjaan yang berat bagi otot manusia yang menjadi lebih ringan. Jungkat-jungkit ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama titik tumpu. Nah, ini adalah titik tumpunya berada di posisi tengah-tengah. Nah, ini dinamakan titik tumpu, teman-teman. Jadi untuk yang kedua yaitu namanya titik beban. Nah, jadi di sini bebannya yang akan kita coba. Nah, lalu di sini adalah titik kuasa. Nah, nanti apabila titik bebannya berisi, nah maka titik kuasa akan terangkat, dan begitu sebaliknya. Dan apabila titik kuasa dengan titik beban sama-sama berada, nah maka titik kuasa dan titik tumpu akan sama datar. Misalkan di sini kita menaruh satu buah koin pada titik kuasa, kuasa akan berada di bawah. Nah, dan apabila kita menaruh satu koin lagi di titik beban, nah otomatis jungkat-jungkit ini akan setara atau sama-sama tinggi. Nah, apabila kita tambah satu koin lagi pada titik beban, nah maka otomatis titik beban akan berada di posisi bawah. Nah, dan apabila kita tambah satu koin lagi pada titik kuasa, nah maka titik kuasa dan beban akan menjadi seimbang. Rumus untuk jenis jungkat-jungkit ini atau tuas ini yaitu rumusnya W kali dengan beban sama dengan F dikali dengan kuasa. Jadi W itu berat beban. Nah, misalkan di sini adalah berat bebannya ini ada 4 koin. Nah, seperti ini teman-teman contohnya.
Nah, jadi ini adalah W atau berat beban atau Newton. Nah, untuk lengan beban, nah itu yaitu panjang dari sini sampai ke titik tumpu. Itu yang dinamakan lengan beban. Dan lengan kuasa yaitu dari titik tumpu sebelah sini, nah, sampai ke lengan ke ujung. Nah, itu yang dinamakan lengan kuasa. Itu satuannya meter. Jadi itulah rumus dari tuas ini, yaitu W kali lengan beban sama dengan F dikali lengan kuasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis pesawat sederhana ini yaitu katrol. Nah, tahukah teman-teman apakah itu katrol? Nah, katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, dalam mengangkat barang dengan katrol, maka kita akan terasa lebih ringan jika jumlah katrol cukup banyak. Jenis katrol cukup kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti di sumur, tiang bendera, dan mobil derek. Ada 3 jenis katrol ini, yaitu yang pertama katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol rangkap. Nah, jadi yang pertama katrol tetap. Katrol tetap ini yaitu katrol yang tidak berubah posisinya ketika digunakan untuk memindahkan benda. Nah, yang kedua katrol bebas. Katrol bebas ini yang berubah posisinya ketika digunakan untuk memindahkan benda. Nah, yang ketiga yaitu katrol rangkap. Nah, katrol rangkap terdiri dari lebih dari satu katrol yang disusun berjajar. Nah, jadi jenis katrol yang saya gunakan ini yaitu katrol tetap, teman-teman. Nah, yang mana biasanya digunakan untuk mengangkat air di sumur dan memindahkan beban-beban yang berat. Keuntungan katrol tetap ini adalah dapat mengubah arah gaya yang seharusnya ke atas menjadi ke bawah karena adanya katrol. Rumus pada katrol tetap ini yaitu W, yang mana W berat benda dikali lengan beban atau LB sama dengan F gaya kuasa dikali LK atau lengan kuasa. Keuntungan mekanis pada katrol tetap ini yaitu pada katrol tetap panjang lengan kuasa dengan lengan beban, sehingga keuntungan mekanis pada katrol tetap adalah 1. Artinya besar gaya kuasa sama dengan gaya beban. Rumus keuntungan mekanik atau KM adalah W per F, atau KM sama dengan lengan beban per lengan kuasa per lengan beban sama dengan 1. Nah, contoh peralatan katrol tetap dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada tiang bendera, kerekan pada tiang bendera, dan sumur timba atau sumur yang kita gunakan dalam mengambil air di dalamnya. Jadi kita pada umumnya manusia dulu itu menggunakan katrol. Nah, dengan canggihnya teknologi sekarang itu banyak menggunakan teknologi listrik. Nah, yaitu berupa alat listrik penaikan air sumur ke atas gitu. Nah, itulah penyampaian materi dari sistem katrol ini. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan kalau ada kekurangan dalam membuat video ini, nah mohon kekilafan. Nah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.